Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita kembali lagi ke mata kuliah menggambar rekayasa. Pertemuan ketiga yaitu mengenai gambar proyeksi ortografis. Nah, ini kita udah masuk ke pertemuan ketiga. Nah, pertemuan ketiga ya, gambar proyeksi ortografis. Nah, diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman dapat memahami, menjelaskan, dan mempresentasikan mengenai gambar proyeksi ortografis. Nah, ini adalah yang pertama, langsung saja ya, saya mulai. Pokok bahasan yang pertama adalah klasifikasi sistem gambar. Jadi kalau kita lihat di sini, ada gambar multiview dan ada gambar single view. Yang dimaksud multiview itu apa? Jadi gambarnya kita bisa melihat dari beberapa sudut pandang. Misalnya ada tampak depan, tampak belakang, tampak atas, atau tampak samping kanan dan samping kiri. Yang biasanya multiview itu adalah berjenis dua dimensi. Nah, ada lagi yang namanya gambar single view. Single view itu adalah kita melihat dari satu titik pandang, seperti ketika mata kita melihat suatu benda. Jadi, makin dekat benda tersebut akan makin besar, makin jauh benda tersebut akan makin kecil. Nah, itu biasanya single view. Dan biasanya gambar single view itu adalah gambar 3 dimensi, seperti itu. Ini yang jelas ya untuk klasifikasi gambar. Nah, ini untuk memperjelas. Jadi klasifikasi gambar ada multiview dan single view yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk multiview 2 dimensi itu ada jenisnya yaitu jenis ortografis. Nah, ini yang akan kita pelajari hari ini yaitu ortografis. Ortografis itu nanti juga akan dibagi cara Eropa dan cara Amerika. Lalu ada juga single view, ada aksonometri dan perspektif. Ini akan kita pelajari di minggu depan. Lalu ada aksonometri terbagi 3, isometri, dimetri, dan trimetri. Ini akan kita pelajari minggu depan. Untuk pertemuan kali ini kita lebih fokus ke ortografis. Jadi hanya 2 dimensi ya. Gitu ya. Nah, kita coba lihat gambar di sini. Jadi semua gambar yang dilihat oleh mata manusia akan tertangkap kamera selalu terhubung dengan 1, 2, atau 3 titik mata. Dinamakan dengan gambar perspektif. Jadi kalau kita lihat di sini, itu kan makin lama akan menuju ke satu titik ya. Ini tadinya besar, di sini mengecil, dan lama-lama akan menuju pada satu titik. Nah, gambar seperti ini atau gambar 3 dimensi ini disebut dengan gambar perspektif. Nah, gambar perspektif tadi, kalau kita lihat sebelumnya, ini kan gambar perspektif terlihat nyata ya. Ketika dekat besar, ketika jauh kecil gitu ya. Itu gambar perspektif seperti pandangan mata kita kalau melihat suatu benda itu adalah gambar perspektif seperti ini ya. Nah, ketika kita lihat di sini, gambar perspektif tersebut dapat diimajinasikan dengan pandangan yang frontal. Nah, pandangan frontal tersebut dinamakan gambar proyeksi. Jadi kalau kita lihat yang tadi, gambar tadi ini adalah gambar perspektif. Kalau kita mau menggambar suatu tampak, misalnya tampak depan suatu rumah, kita pasti membuatnya 2 dimensi. Nah, 2 dimensi itu tidak akan tergambar ya jika seperti ini. Kalau kita buat 2 dimensi, maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ini ada jendela, pintu, ini ada apa namanya, kanopi kecilnya, seperti itu. Nah, gambar 2 dimensi inilah yang disebut dengan proyeksi. Jadi gambar proyeksi itu agar dapat berskala dan terukur. Sedangkan gambar perspektif, kalau kita lihat di sini, kita tidak bisa mengukur berapa ukurannya atau skalanya karena dia bersifat perspektif. Jadi kalau kita ukur di sini dengan yang ada di sini pasti akan berbeda, sehingga gambar ini akan sulit dimengerti oleh orang teknik atau orang sipil. Nah, orang sipil lebih banyak memakai gambar proyeksi yang seperti ini, 2 dimensi, lalu jelas ada ukurannya, ada skalanya, berapa sentimeter, dan sebagainya. Jadi fungsinya gambar proyeksi supaya bisa dapat terukur dan supaya bisa berskala. Lalu
kita lihat di sini. Jadi salah satu kegunaan gambar proyeksi adalah untuk bidang struktur atau untuk sipil. Dengan gambar proyeksi dapat dibuat rancangan yang terukur dan terskala. Jadi dengan gambar proyeksi seperti ini kita bisa mengukur dengan tepat berapa tinggi bangunan, lebar bangunan, jumlah pintu, lebar pintu, tinggi pintu dengan ukuran yang tepat dan dengan skala yang tepat. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Ini adalah gambar perspektif, ini adalah gambar proyeksi. Jadi harus bisa membedakan jenis gambar ini. Kalau lihat gambar perspektif, dia lebih realistis, lebih mudah dipahami, lebih estetika gitu ya. Kalau kita lihat gambar ini, itu kan terbayang, oh ini rumah 2 lantai, lebarnya kira-kira sekian, bentuknya seperti ini. Berbeda ketika kita melihat gambar proyeksi ini. Ketika lihat gambar proyeksi, kita hanya bisa melihat gambar tampak depannya saja, karena hanya 2 dimensi. Jadi, kalau kita orang sipil, pasti kita akan lebih jelas melihat yang gambar proyeksi, lebih imajinatif dan lebih terukur. Seperti itu. Nah, bagaimana membuat gambar 3 dimensi namun tetap terukur? Jadi, apakah gambar 3 dimensi itu pasti tidak terukur, tidak berskala? Jadi, bisa saja gambar 3 dimensi, tapi kita buat gambar tersebut bisa terukur, bisa berskala. Nah, gambar tersebut dinamakan dengan gambar aksonometri. Jadi beda ya bentuk 3 dimensinya. Kalau aksonometri kita lihat seperti ini. Ini tampak depannya. Jadi harus sama antara panjang yang ada di depan. Ini adalah tinggi bangunan yang ada di depan dan tinggi bangunan yang ada di belakang itu harus sama tingginya. Sedangkan kalau kita lihat di sini gambar perspektif, tinggi yang ada di depan dan di belakang berbeda. Yang depan lebih tinggi, yang belakang lebih kecil. Itu perspektif, dia tidak terukur. Sedangkan kalau kita membuat gambar 3 dimensi, supaya bisa menjadi terukur, kita menggambarnya menggunakan gambar aksonometri. Jadi aksonometri adalah gambar proyektif yang dibuat dengan sudut pandang tertentu. Jadi ada gambar proyeksi ya. Gambar proyeksi, perspektif, dan aksonometri. Jadi kalau kita membedakan di sini, perspektif itu tidak terukur, tidak terskala, jadi ukurannya beda antara depan, belakang, samping, kanan, kiri. Itu adalah gambar perspektif. Sedangkan gambar proyeksi itu adalah gambar 2 dimensi, terukur, berskala juga. Sedangkan bagaimana kita mau membuat gambar 3 dimensi tapi terukur dan berskala? Itu namanya menggunakan proyeksi aksonometri. Jadi yang namanya proyeksi itu gambar yang terukur dan berskala. Kalau yang 2 dimensi namanya ortografis, yang 3 dimensi namanya aksonometri. Kalau yang tidak terukur dan tidak berskala namanya perspektif. Jadi kita harus bisa membedakan 3 jenis gambar ini. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahasnya yang di proyeksi ortografis, yang 2 dimensi. Nah, ini adalah proyeksi ortografis, yaitu proyeksi bidang dengan arah penglihatan dianggap tegak lurus bidang gambar maupun bidang permukaannya. Ada 2 dimensi, terukur dan berskala. Jadi, contohnya ini yang biru ini adalah sketsa bangunan rumah ya. Dari bangunan ini kita bisa menggambar proyeksi ortografisnya, yaitu menggambar tampak muka, tampak samping, tampak belakang, tampak depan, gambar dinahnya. Jadi kita memandangnya tegak lurus. Misalnya gambar yang ada di sini. Gambar yang saya lingkarin ini adalah, gambar yang saya lingkarin ini adalah gambar tampak samping dari rumah ini. Jadi secara tegak lurus kita menggambar tampak sampingnya akan menghasilkan gambar 2 dimensi seperti ini. Ini adalah proyeksi ortografisnya. Sama juga ini adalah tampak belakangnya dari rumah biru ini. Tegak lurus kita gambar sehingga menghasilkan tampak belakang. Nah, inilah yang nanti akan kita gambar di tugas menggambar rekayasa kita, tugas besarnya. Kita akan menggambar tampak depan, tampak belakang, denah, lalu tampak samping kanan kiri, seperti itu. Jadi itu merupakan jenis gambar proyeksi ortografis, 2 dimensi, terskala, dan terukur. Nah, untuk proyeksi ortografis itu ada 2 cara penggambarannya, ada cara Eropa dan ada cara Amerika.
Kalau cara Eropa, proyeksi Eropa itu cara melihatnya dengan jalan bendanya diberi sinar secara tegak lurus sehingga bayangannya diterima oleh bidang gambar. Jadi contohnya cara Eropa. Ini adalah contohnya cara Eropa. Kalau kita lihat di sini ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Atas ini adalah mukanya ya. Jadi kalau di cara Eropa tadi ada tampak depan, samping kiri, dan tampak muka. Kita gambar dulu atas atau tampak mukanya. Ini adalah tampak muka bagian atas, kita gambar di sini. Lebarnya adalah 3 cm, panjangnya adalah 8 cm. Dari gambar ini nanti akan kita buat tampak depannya seperti apa. Jadi dengan garis bantu, jadi ini adalah garis bantu ya. Ini adalah garis bantu. Dari garis bantu ini kita tarik sehingga kita bisa menggambarkan tampak depannya. Dengan panjang yang sama, cuman tingginya menggunakan tinggi yang ini. Jadi kita bisa menggambarkan tampak muka yang ada di sini. Nah, dari gambar tampak muka ini, kita gambar lagi garis bantu, sehingga bisa menghasilkan tampak samping yang ini. Dengan ukuran lebar dan tinggi yang sama. Lalu ini ada garis bantu, jadi bisa ketemu, oh ternyata lebar sekian, tinggi sekian, sama. Berarti kan lebarnya ini dengan ini sama. Seperti itu. Itu tadi adalah cara Eropa ya. Sekarang kita masuk ke, nah ini contohnya lagi yang lain cara Eropa. Jadi ini arah pandangnya adalah yang ini, arah pandang. Kita lihat dari sisi sini. Itu kalau kita lihat dari sisi sini pasti yang terlihat adalah gambar yang ini ya. Yang ini dan yang ini A. Ini A juga. Nah, pasti ada dua ini, A1 dan A2. Nah, tampak arah pandang ini adalah tampak muka, Jadi tampak mukanya yang ini. Yaitu ini adalah A1, ini A2. Jadi ini adalah perpotongan garis ini adalah ininya ya. Jadi ini lebarnya ini lebar, ini panjang sama dengan yang ada di sini. Ini lebar, ini panjangnya. Nah, seperti itu. Ini juga sama, ini panjangnya, ini lebarnya ya. Nah, kalau kita lihat dari tampak samping, seperti apa? Seperti yang ada di sini. Ini misalnya tampak samping adalah B. Jadi ini semua adalah tampak samping B. Jadi kita melihat tampak samping dari sisi sini kita lihat terlihat tampak samping adalah seperti gambar yang di sini. Sedangkan ini adalah gambar dena atau tampak atas. Kalau kita lihat dari atas, maka akan terlihat ini ya, ada dua sisi. Ini C1, ini C2. Ini C1, ini C2. Nah, ini tadi adalah tampak atasnya. Jadi ada C1 dan C2. C1 yang ini dan C2 yang ini. Nah, itu adalah cara Eropa. Jadi dari suatu benda ini kita bisa menggambarkan tampak mukanya dari arah pandang yang ini, tampak samping dari arah pandang yang ini, dan denah atau tampak atas dari sudut pandang yang ini. Kita gambarkan jadi proyeksi ortografis seperti ini. Ini yang cara Eropa. Nah, ini contohnya. Tadi masih gambar sederhana ya. Ini kita buat contoh, coba gambar satu rumah. Ini ada tampak atas. Nah, ini seperti ini. Kita pakai garis bantu di sini. Garis bantu. Lalu kita bisa membuat proyeksi tampak depannya. Dengan garis bantu ini kita juga bisa membuat tampak samping kanannya. Ini bisa coba teman-teman coba. Jadi sifatnya bukan tugas, tapi kalau teman-teman ingin bisa teman-teman coba ya gambar ini. Kalian buat dulu tampak atasnya. Lalu dengan garis bantu ini diterus setiap titiknya pakai busur. Nanti akan ketemu tampak samping kanan, tampak depan, kiri, dan belakang. Jadi jika kita masih di kelas secara offline, biasanya saya langsung minta teman-teman gambar langsung. Jadi ketika kelas gambar langsung, saya melihat hasilnya, oh
salah ini betul. Jadi teman-teman bisa langsung dicoba, nanti kalau ada yang tanyakan bisa langsung via kolabor tanya atau bisa via WhatsApp, bisa langsung dicoba, tapi sifatnya bukan tugas ya. Nah ini contohnya juga ya, cara proyeksi ortografis. Ini bangunannya yang ini bisa tampak depan, belakang, tampak atas, kanan, kiri, dan denahnya bawah. Jadi gambar yang 2 dimensi ini, tampak depan, kanan, kiri, atas, bawah, ini adalah gambar proyeksinya. Seperti itu. Nah ini cara Amerika. Jadi kalau di cara Amerika dia lebih banyak ya. Ini tampak depannya, tampak muka, bawah, kanan, kiri, dan tampak belakang. Sedangkan di cara Eropa biasanya dia hanya 3 gambar. Jadi kalau kita lihat di sini, cara Eropa ya, lihat tersedianya 3 gambar, muka, samping, dan denah. Namun kalau di cara Eropa kita bisa menggambarnya hingga tampak belakang seperti itu. Namun pada penggunaan AutoCAD, ketika kita menggambar tampak depan, belakang, samping, kanan, kiri, sudah sangat jarang menggunakan cara Amerika dan Eropa. Kalau di AutoCAD biasanya kita langsung buat garis tegak lurus. Misalnya ini adalah denahnya tampak atas, kita klik line, terus line-nya kita klik di setiap sudut ini, diklik sehingga ada garis bantu. Nah garis bantu inilah yang sebagai dasar kita membuat tampak depan atau tampak belakang, kanan, dan kiri. Jadi kalau di AutoCAD lebih simpel, kita nggak usah pakai busur, nggak usah pakai yang lainnya, tinggal di rotate, tinggal pakai align, di menggunakan garis bantu seperti itu untuk menggambarkan proyeksi ortografisnya atau gambar tampak ini. Nah teman-teman juga bisa lihat nanti akan ada tutorialnya cara menggambar tampak, di linknya ada di kolabor, bisa langsung terkonek ke YouTube yang sudah dibuat oleh HMS ya. Tutorial mulai dari menggambar denah dengan AutoCAD sampai dengan nanti selesai tugas kalian sudah ada tutorial pengguna cara menggambarnya seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup sampai di proyeksi cara Amerika ya. Nah ini untuk sekedar latihan teman-teman, boleh kalau mau mencoba teman-teman gambar latihan ya. Cuman ini belum saya beri keterangan ukuran, jadi sifatnya berupa latihan bukan tugas. Silahkan saja kalau ingin mencoba. Nah seperti itu. Jadi untuk pertemuan kali ini memang tidak ada tugas, mungkin lebih ke latihan teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga tugas besarnya sambil dikerjakan ya, supaya nanti kalau kebanyakan tugas kecil, tugas besarnya tidak terpegang. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan tugas besar menggambar AutoCAD-nya juga. Seperti itu. Oke. Untuk pertemuan kali ini mengenai proyeksi ortografis cukup sekian. Jika ada yang bertanya bisa via WhatsApp atau via kolabor. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga bisa bermanfaat video ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.